Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Silviani Putri sebagai moderator dalam video pembelajaran ini. Video ini merupakan tugas kelompok mata kuliah Hukum Sumber Daya Alam. Pada kesempatan ini, kami akan membahas topik bom ikan dan krisis ekosistem laut tentang penegakan hukum di perairan Nusa Tenggara Barat. Topik ini diangkat karena maraknya praktik bom ikan yang menyebabkan kerusakan serius pada ekosistem laut, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Barat, serta tantangan dalam upaya penegakan hukumnya. Pembahasan akan disampaikan secara sistematis oleh anggota kelompok kami, yaitu Rizka Rini Fatimah, Devi, Anissa Rosita Haryani, dan Putri Octavia. Kami mengajak teman-teman semua untuk menyimak dengan seksama video ini hingga akhir. Semoga dapat menambah wawasan dan memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai isu lingkungan laut dan penegakan hukum di Indonesia. Selanjutnya, mari kita simak pemaparan materi yang pertama. Selanjutnya, latar belakang masalah. Permasalahan pengoboman di NTB itu bukan hanya pelanggaran hukum, melainkan kejahatan lingkungan yang merusak terumbu karang sebagai habitat biota laut. Kerusakan ini mengganggu keseimbangan ekosistem serta mempengaruhi ekonomi dan sosial masyarakat pesisir, khususnya nelayan tradisional. Daerah seperti Teluk Rano dan Teluk Seriwe menjadi titik rawan. Walaupun sudah dilarang oleh Undang-Undang Perikanan dan darurat bahan peledak, penegakan hukumnya belum efektif karena lemahnya pengawasan, kurangnya armada patroli, dan keterlibatan masyarakat akibat tekanan ekonomi. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan. Penelitian ini menganalisis dampak bom ikan di NTB, persepsi nelayan terhadap hukumnya, dan kerjasama masyarakat pemerintah. Tujuannya itu untuk menilai kerusakan lingkungan, faktor sosial ekonomi, efektivitas penegakan hukum, serta merumuskan kebijakan berbasis keadilan, ekologis, dan partisipasi masyarakat. Baik, selanjutnya kerusakan ekosistem laut. Praktik penangkapan ikan dengan bom menimbulkan dampak ekologis yang luar biasa. Ketika bom diledakkan di bawah laut, gelombang kejut yang dihasilkan menghancurkan struktur terumbu karang yang menjadi habitat utama bagi berbagai spesies laut. Kerusakan ini sangat sulit dipulihkan karena karang hanya tumbuh beberapa sentimeter per tahun, sehingga pemulihan bisa memakan waktu puluhan bahkan ratusan tahun. Selanjutnya, faktor sosial dan ekonomi. Yang pertama, sebagian besar pelaku adalah nelayan miskin dan minim pendidikan. Yang kedua, fluktuasi harga ikan dan tingginya biaya melaut mendorong tindakan instan. Yang ketiga, alat tangkap ramah lingkungan sulit dijangkau oleh nelayan kecil. Yang keempat, budaya permisif terhadap bom ikan masih kuat di komunitas pesisir. Yang terakhir, pemerintah belum menyediakan solusi alternatif ekonomi secara merata. Hukum terhadap pelaku bom ikan punya banyak hambatan secara struktural di instansi seperti DKP, Polisi Air, dan Tentara Indonesia Angkatan Laut masih minim armada dan sumber daya manusia yang belum terlatih secara khusus. Koordinasi antar lembaga juga kurang jelas dan sering tumpang tindih. Dari sisi sosialnya, masyarakat sering enggan melapor karena takut adanya hubungan dekat dengan pelaku. Akibatnya, penegak hukum jadi lambat, gak efektif, dan kurang dapat dipercaya di masyarakat. Masih terhadap penegakan hukumnya menunjukkan bahwa walaupun ada hukum yang kuat seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, namun dalam penerapannya yang masih lemah, bahkan banyak pelaku yang justru dibebaskan atau hanya dijatuhi hukuman ringan. Proses hukum pun sering gagal karena kurangnya bukti atau saksi yang memang bersedia memberikan keterangan. Selain itu, hukum belum menyentuh aktor besar seperti penyuplai bahan peledaknya, sehingga peredaran bom ikan itu tetap berlangsung. Kondisi juga yang masih lemah ini turut menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum karena dinilai tidak memberikan efek jerah dan keadilan yang nyata. Selanjutnya ada peran pemerintah dan masyarakat. Pemerintah daerah khususnya melalui Dinas Kelautan dan Perikanan berusaha untuk mengatasi masalah ini dengan menetapkan kawasan konservasi laut dan dengan patroli bersama dengan aparat keamanan. Namun keterbatasan dana dan armada menjadi kendala. Alternatif yang kini diterapkan adalah Community Based Surveillance atau CBS, yaitu pengawasan terhadap laut yang melibatkan masyarakat setempat. CBS terbukti mampu menurunkan tingkat destructive fishing di beberapa wilayah. Selanjutnya, solusi jangka panjang. Integrasi edukasi konservasi laut di berbagai wilayah sekolah pesisir. Diversifikasikan ekonomi seperti budidaya laut, ekowisata, dan kerajinan-kerajinan hasil laut. Penggunaan teknologi seperti drone, satelit, dan pelaporan aplikasi illegal fishing. Solusi lainnya seperti yang tertera pada PPT ini. Setelah menyimak seluruh pemaparan materi, dapat kami simpulkan bahwa praktik bom ikan di wilayah Nusa Tenggara Barat, khususnya di Teluk Reno dan Seriwe, telah menyebabkan kerusakan besar pada ekosistem laut, menurunnya keanekaragaman hayati, dan berdampak pada sektor perikanan serta pariwisata. Meskipun aturan hukum terkait larangan bom ikan telah ada, implementasinya masih menemui banyak hambatan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan aparat, minimnya patroli, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak bisa hanya bersandar pada pendekatan yuridis semata, tetapi juga harus diiringi dengan pendekatan sosial dan ekonomi yang menyeluruh. Demikian kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini memberikan manfaat dan refleksi bersama untuk terus menjaga kelestarian laut serta mendukung penegakan hukum yang lebih baik. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dan teman-teman. Wassalamualaikum.